Kita lanjutkan sekarang ke materi tentang gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Selamat belajar. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsepnya terlebih dahulu ya. Konsep GLBB. Oke. Benda dikatakan sedang melakukan GLBB ialah saat kecepatannya berubah-ubah. Ya, kecepatannya berubah-ubah itu bisa dalam keadaan dipercepat ataupun diperlambat. Oke, sehingga GLBB ini bisa disebutkan ada dua jenis. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Gitu. Setelah itu percepatannya atau accelerationnya itu tetap atau biasa disebut dengan konstan, gitu ya. Jadi ada dua ciri juga, V-nya yang berubah-ubah dan A-nya yang konstan. Oke, sekarang kita masuk ke grafik GLBB. Oke. Sama ya, untuk di grafik GLBB juga ada 3, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Bunda di sini akan gambarkan dulu grafiknya, V terhadap waktu. Oke, karena karena di GLBB itu kecepatannya berubah ya. Jadi di sini kita harus ketahui dulu kalau ini grafik kecepatan terhadap waktunya yang dipercepat ya, yang dipercepat. Oke, kalau yang dipercepat grafiknya itu naik. Kenapa? Karena V-nya bertambah gitu. Dan waktunya juga bertambah. Nah, namun untuk grafik kecepatan terhadap waktu yang diperlambat ya, yang diperlambat itu grafiknya akan turun. Kenapa? Karena kecepatannya pun turun. Gitu ya, tetapi waktunya tetap bertambah. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua ada grafik perpindahan terhadap waktu. Bunda akan gambarkan lagi grafiknya di sini. Ini D, ini T. Oke. Nah, sekarang untuk grafik perpindahan terhadap waktu yang dipercepat dulu ya. Dipercepat. Grafiknya itu melengkung seperti ini. Kenapa melengkung? Karena awalnya dia itu kecepatannya misalkan 0 atau misalkan tetap. Jadi ini bisa di sini atau bisa di sini, bebas sih. Tapi yang pasti karena di sini ada percepatan ya, jadi percepatannya itu tetap sehingga kecepatannya itu berubah semakin meningkat gitu ya. Nah, kalau grafik D per T yang diperlambat dia juga sama melengkung, namun melengkungnya itu ke bawah gitu ya, lebih ke bawah gitu ya. Nah, terus sekarang ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, kalau grafik percepatan terhadap waktu itu cuma ada satu ya. Karena tadi kita sudah tahu kalau percepatannya itu tetap alias konstan, maka grafiknya itu hanya lurus saja. Gitu ya, grafiknya hanya lurus saja. Nah, sekarang di sini Bunda akan menambahkan dulu mungkin ya. Bunda akan tambahkan dulu. Sekarang kita masuk ke contoh GLBB. Nah, banyak kalau contoh GLBB yang dipercepat itu contohnya misalkan di sini ada pohon ya. Pohonnya tuh ada buahnya. Nah, saat buah jatuh dari pohonnya itu GLBB dipercepat ya. Karena ada percepatan di sini. Ada kecepatan yang berubah di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada bola yang menggelinding di permukaan yang miring. Itu juga GLBB dipercepat. Terus contoh yang ketiga,
misalkan ada mobil yang melaju dengan cepat dan kecepatannya berubah gitu ya. Tuh, terus kalau contoh GLBB yang diperlambat. Contohnya yang pertama, ada orang tuh ya. Jelek banget ya. Ada orang yang sedang melempar bola ke atas. Itu merupakan contoh GLBB diperlambat. Terus yang kedua, bola yang melaju di permukaan yang tidak rata. Oke, terus contoh yang ketiga ada mobil yang sedang direm mendadak, gitu ya. Itu direm. Itu contoh GLBB. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan rumus. Nah, karena GLBB itu sangat erat kaitannya dengan percepatan, jadi untuk rumus GLBB ini kita pakai rumus percepatan, yaitu A sama dengan V2 dikurangi V1 per T. Ini dia rumusnya. Oke ya, A di sini adalah percepatan atau perlambatan. Jangan lupa satuannya itu meter per sekon kuadrat. Tuh ya, terus V2 itu adalah kecepatan akhir ya. Satuannya meter per sekon. Lalu ada V1 itu kecepatan awal, satuannya juga sama meter per sekon. Dan T itu waktu dari time, satuannya second. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Mobil pada mulanya diam. Setelah 10 sekon, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil. Gampang ya. Di sini kita tulis dulu diketahuinya. Mobil mulanya diam, berarti V1-nya itu 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena diam. Lalu setelah 10 sekon, berarti di sini ada T ya. T-nya itu 10 sekon. Kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Berarti di sini ada V2-nya 20 meter per sekon. Oke, ditanyakannya percepatan mobilnya berapa? Jawab, gampang ya, tinggal dimasukin aja. A sama dengan V2 dikurangi V1 per T. V2-nya 20 meter per sekon. V1-nya 0. T-nya langsung masukkan 10 sekon. 20 dikurangi 0, 20 per sekon per 10 sekon. Oke, di sini coret-coret 20 dibagi 10 itu 2. Jadi jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Nggak dicoret sih ya, salah nih bunda. Nggak dicoret. Tapi jadi kuadrat gitu. Jawabannya.